Persiapan menghadapi Pilpres kali ini, Gerindra mempersiapkannya dengan sangat serius. Hal itu bisa kita amati dari proses beberapa hari terakhir ini, baik yang dilakukan Pak Prabowo maupun yang atas nama partai. Kali ini, Gerindra benar-benar serius. Ini dia, info terkini Widya. Kita sudah lihat sekarang mungkin pasangan yang sudah dicalonkan, kita lihat mungkin Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Saya ingin sampaikan, mereka dua-duanya adalah putra terbaik bangsa Indonesia juga. Tidak seperti 2014 dan 2019 yang lebih banyak mempercayakan berjejaring, membentuk tim, dan menggerakkan isu dengan bersandar pada PKS. Pada persiapan Pilpres 2024, mereka bekerja dengan ekstra kerja keras. Hampir setiap hari, di sela-sela menjalankan tugasnya, Menhan menyempatkan membuka komunikasi politik. Sebagai mantan Danjen Kopassus, Pak Prabowo setelah Lebaran 10 hari terakhir berintensif membangun kembali hubungannya dengan para purnawirawan jenderal. Ada 6 jenderal yang ditemui langsung sebelum menutup roadshow dengan menggelar reuni dan halal bihalal bersama mantan prajurit. Salah satu organisasi sayap Gerindra bernama PPIR melakukan konsolidasi besar-besaran menyambut Pilpres 2024. PPIR merupakan kepanjangan dari Persatuan Purnawirawan Indonesia Raya yang berisi purnawirawan dari 3 matra, baik darat, laut, maupun udara, serta purnawirawan polisi. Dan selama 4 tahun terakhir, sikap Pak Prabowo dalam menghadapi Pilpres kini telah berubah. Dulu, beliau suka sekali nyinyir, menyerang, dan memberi penilaian negatif pada calon lawannya. Tetapi sekarang sudah jauh berubah, termasuk mengomentari calon lawan di Pilpres 2024. Mengomentari 2 kandidat lawannya, Ketua Umum Gerindra ini menyebut kalau Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan merupakan putra terbaik bangsa Indonesia juga. Termasuk tidak perlu terlalu tegang dalam kontestasi di 2024. Karena dirinya siap bersaing dengan gagasan, siap bersaing dengan ide, siap bersaing dengan program. Selain itu, dikatakan bahwa perbedaan bukan merupakan masalah. Masyarakat Indonesia harus jadi bangsa yang dewasa, bangsa yang berjiwa besar, bangsa yang percaya diri, dan terpenting, menjadi bangsa yang tidak mau diobrak-abrik lagi atau diadu domba lagi. Benar-benar Pak Prabowo yang 180 derajat berbeda. Tidak ada lagi ketegangan. Suaranya meski tetap sama, menggelegar, tegas, tapi tidak ada nada amarah. Tidak ada intonasi kebencian, apalagi membuka permusuhan. Raut mukanya juga teduh, tidak menyiratkan emosi. Jika tidak percaya, cari saja di dokumentasi di YouTube ya. Ketika kampanye Pilpres di 2019, malah sempat sangat emosional, memukul berulang kali meja podium. Sebuah sikap yang tentu bagi kalangan awam sangat menakutkan. Kita pantas bersyukur ternyata berada di lingkungan Presiden Jokowi bisa merubah watak seseorang. Lihat saja, Pak Presiden itu bukannya tidak pernah marah, tapi disesuaikan dengan siapa yang beliau marahi. Dan caranya tentu ya tidak seperti biasa. Menolak dipeluk Pak Surya Paloh, tidak menyalami Kapolri waktu terjadi tragedi Kanjuruhan, melontarkan kalimat pedas ketika tahu Pemda masih banyak belanja impor, dan berbagai sikap lainnya. Tapi masyarakat tahu kemarahan beliau itu ditujukan pada siapa dan soal apa. Pun tudingan pemilu dimanipulasi, ada kecurangan pemilu secara terstruktur, masif dan sistematif, penyelenggara tidak independen, itu bagian-bagian yang mengemuka pada pemilu 2019. Padahal faktanya, kemungkinannya kecil berbuat curang dalam penyelenggaraan pemilu. Kita harus sadar, jangan sampai pikiran kita dipenuhi syak wasangka, suudzon, buruk duga, negative thinking. Kalau pemilu maupun Pilpres 2024 ada kecurangan, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU diawasi tidak hanya oleh Bawaslu, tapi juga ada saksi parpol, masyarakat sekitar,
pemantau pemilu, saksi DPD, dan pihak lain yang terlibat. Silahkan dicek. Pasca Pilpres 2014 dan 2019, adakah komisioner KPU atau Bawaslu masuk ke PDI Perjuangan, atau menjabat menteri, atau ditugaskan sebagai duta besar? Bandingkan dengan pasca pemilu 2004 dan 2009, ada 2 anggota KPU RI, Bang Anas Urbaningrum serta Bu Andi Nurpati menjadi petinggi Demokrat. Mengapa mereka bergabung ke parpol pemenang pemilu? Ke parpol yang memenangkan Pilpres? Kalau ke partai lain, saya kira kecurigaan ada balas jasa. Ucapan terima kasih tidak akan terlintas. Mengapa keduanya langsung ke Demokrat sesaat setelah mundur dari KPU? Kembali ke soal Pak Prabowo, beberapa upaya konsolidasi kelembagaan dan personal dengan para purnawirawan maupun membuka ruang dialog dengan parpol lain bisa ditarik benang merah. Pak Ganjar bakal menghadapi lawan yang lumayan sepadan. Sebenarnya kondisi sekarang hampir sama dengan Pak Jokowi dulu. Tetapi, dulu kita lebih banyak tersita perhatiannya pada isu-isu recehan, keributan yang tidak perlu, bahkan arus fitnahan yang tidak pernah berhenti pada Pak Jokowi beserta keluarganya. Yang paling menyedihkan, ibunda beliau, almarhumah Ibu Sujiatmi, ikut pula difitnah. Kadang kalau mengingatnya, rasanya sedih. Langkah Pak Prabowo memang ciamik. Tahu benar tokoh-tokoh kunci yang dihormati oleh para purnawirawan. Ingat, saat mereka bertugas, memang mereka tidak boleh memilih. Tetapi, ketika sudah paripurna, suara mereka tidak bisa diremehkan begitu saja. Persuasion dengan para mantan sesepuh TNI dimulai dengan menemui mantan Panglima TNI yang sekaligus mantan Wakil Presiden Pak Tri Sutrisno. Setelah itu mendatangi bekas Kepala Badan Intelijen Negara Pak Abdullah Mahfud Hendro Priyono, salah satu profesor intelijen pertama yang dimiliki bangsa Indonesia. Pak Laksamana Widodo AS yang mantan Panglima TNI juga turut disambangi. Daftar berikutnya bersua dengan Jenderal Agung Gumelar, mantan Gubernur Lemhanas dan pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Beberapa hari lalu, kemudian Ketua Umum Gerindra menyambut mantan Panglima TNI, mantan Ketua Umum Hanura, Pak Wiranto di Hambalang. Pada acara itu, keduanya memakai pakaian yang sama, identik dengan pakaian kebesaran Gerindra. Banyak spekulasi berkembang, Pak Wiranto akan segera bergabung dengan Gerindra, karena Hanura sudah ditinggalkannya. Dan mantan tokoh militer yang sempat ditemui terakhir, mantan komandan Pak Prabowo yang pernah menjabat Kasat, Jenderal Subagio Hadisiswoyo. Pertemuan terjadi di rumah Pak Subagio, daerah Piyungan, Bantul, Yogyakarta. Seiring aktivitas pertemuan pribadi, Gerindra membuka diri bernegosiasi, mendiskusikan perkembangan politik terkini dengan Perindo, Partai Bulan Bintang, PAN, dan Golkar. Dan mereka bersama PKB sudah berkoalisi dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tokoh sipil non-partai juga sempat didatangi, diantaranya mantan Wapres 2 kali Pak Yusuf Kala, mantan Ketua Golkar Pak Abu Rizal Bakri, termasuk juga mendatangi Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Seluruh aktivitas pribadinya itu diakhiri dengan menghadiri reuni akbar dan halal bihalal PPIR yang diadakan di Yogyakarta. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia Info Terkini Widya selanjutnya. Salam. Ini dia info terkini Widya